Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi buat kita semuanya. Pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Dingin. Dingin ya. Tapi rasa dingin kita tidak menghambat, tidak menjadi alasan untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya jam 5 tadi subuh sudah ngepel Bapak Ibu. Ada bocor ya. Tapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, mau cerah cuacanya, mau dingin berkabut, itu tidak menghalangi kita untuk beribadah bersama-sama, menaikkan ucapan syukur kita. Karena Tuhan pun akan tetap hadir. Amin. Akan tetap hadir di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Mari kita penuhi tempat ini dengan pujian kita, dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian kita kepada Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau layak dimuliakan, Tuhan layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan,
Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara mata jasmani kita tidak melihat Yesus ada di sini, tetapi iman kita berkata bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan bertahta di atas penyembahan dan ibadah kita pagi hari ini. Itu sebabnya kalau kita yakin dan percaya Tuhan bertahta, mari angkat tangan kita, katakan bersama haleluya. Mari beri tepuk tangan yang paling hebat, yang paling dahsyat, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau dimuliakan, kau ditinggikan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, kami siap memuji-muji Tuhan lebih lagi. Semua yang siap memuji Tuhan dan diberkati dengan hadirat Tuhan, katakan amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Raja di atas segala raja, Tuhan kita. Amin. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, yang kepadanya kita telah diselamatkan, dan kepada segala kuasa tunduk di bawah nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama, serukan nama Yesus di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Boleh lebih kuat lagi Bapak Ibu, suara tepuk tangannya. Haleluya. Sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita kuat, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Dengan iman kita kuat, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Boleh lambaikan tangan bersama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sorak-sorak. Nama Yesus, Yesus, menara yang kuat. Yesus, amin. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Serukan namanya. Mana serukan namanya? Haleluya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Nama Yesus dahsyat, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesusnya lama di atas. Katakan amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Let's do. Bersama-sama serukan di hadapan Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segalanya. Serukan bersama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
biasa, Kami nyatakan iman kami ya Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. tinggikan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Engkaulah nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama Yesus. Haleluya. Tuhan yang perkasa di dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan terus merasakan kedahsyatan Tuhan kita di dalam hidup kita. Haleluya. Di awal bulan ini kita boleh memperingati akan kematian Kristus Yesus, mengingat akan kasih-Nya bagi kita. Mari kita menikmati kasih Tuhan yang Tuhan sudah curahkan di dalam hidup kita. Kasih-Nya, karyanya nyata dalam hidup kita. Oleh darah Kristus, oleh salib Kristus yang telah menebus hidup kita, sehingga kita akan mulai melihat ada pengharapan yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang sedang kehilangan pengharapan oleh karena kondisi dan situasi saat ini, ingat, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang teruji kuasa dan keajaibannya. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup Haleluya. Haleluya. dalam tangan-Mu. Mari tinggikan kasih Tuhan. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu Tuhan. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Semua yang berharap katakan haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari rasakan tangannya sedang menopang kita. Kasih-Mu, Katakan karya-Mu nyata dalam-Mu. Kau pegang hidupku Tuhan. Dalam Tanganmu Tuhan. darah-Mu, Katakan
ku amat dalam. Ku di dalam-Mu, haleluya. Hanya Kau Yesus, Engkau kuat kami Tuhan. Ku percaya, ku harapanku hanya dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus, ku percaya, ku harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, ku percaya. Ku percaya, ku amat dalam. Mari angkat suaramu kepada Tuhan. Mari angkat kepada harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari mengalami Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Tuhan, Allah kami, Engkau hidup, Engkau berkuasa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama-Mu. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan
Amanda, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan aku. Ku percaya, ku percaya, ku aman dan aku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan pasti aman di dalam Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Segala pujian pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur karena kami beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, kami muliakan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pujian, kemuliaan, pengagungan banyak bagi Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan sampai selama-lamanya. Sebentar kami boleh merenungkan firman Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kalau hari ini biasa, bulan-bulan ini kita merayakan, ya, biasanya tidak ada panas. Gongsi Faksai, ya, tahun baru Imlek, ya, sudah mulai. Nanti tanggal 12 ada acara, ya. Jadi hari ini saudara sekalian nanti bisa mengucapkan kalau pas Imlek pada saudara-saudara kita yang merayakan, ya. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari surat yang namanya Tesalonika, ya. Surat Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-10, ya. Surat ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Paulus yang waktu itu didampingi oleh temannya bernama Silas. Dia menulis surat ini untuk keluarga yang sedang bertumbuh dalam Tuhan, ya. Jemaat Tesalonika banyak tantangan, ya, banyak godaan, banyak halangan, tapi dia bertumbuh terus di dalam Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Nah, saudara, kita perlu belajar kepada jemaat di Tesalonika. Yang diambil dari pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-10. Nah, saya baca supaya saudara sekalian bisa merenungkan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan berkata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami
bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangannya anaknya dari surga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji Tuhan. Firman Tuhan satu perikop ini, saudara sekalian, berjudul keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan. Jemaat Tesalonika banyak mengalami penderitaan, masalah. Ya, ada banyak tantangan, ditangkapin, apalagi waktu memberitakan Injil Yesus, ketahuan ditangkap, bisa dipenjara, bisa-bisa dibunuh pada waktu itu. Paulus menguatkan, ya, melalui surat dikirim muridnya, diutus muridnya bernama Timotius, ya, untuk pergi ke Tesalonika, supaya menghibur, menguatkan, meneguhkan mereka. Itulah tugas seorang penginjil, tugas seorang hamba Tuhan, yaitu menguatkan, meneguhkan, yang memberitakan Injil. Nah, hari ini, pagi ini, saudara sekalian, Paulus melayani di kota Tesalonika bersama dengan Silas. Ya, mereka kemudian meninggalkan kota Tesalonika karena timbul, ya, dikatakan timbul keributan di dalam kota itu. Setelah meninggalkan kota Tesalonika, Paulus menyuruh Timotius ke Tesalonika untuk menanyakan tentang keadaan mereka. Timotius tahu, ya, Timotius lalu kembali dengan kabar gembira. Karena jemaat di sana bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kerinduan hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau jemaatnya bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada dunia ini yang bisa menghalangi pemberitaan Injil. Kapanpun, dimanapun saudara bersaksi, tidak akan pernah ada. Penghalang banyak, tapi tidak akan bisa menghalangi Injil terus diberitakan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ya, maka itu tugas orang percaya adalah memberitakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu amanat agung yang Tuhan Yesus katakan waktu dia naik, ya, ke surga di Bukit Galilea. Jadi dia naik ke surga dan dia memerintahkan kepada murid-muridnya. Semua murid-murid Yesus itu banyak mengalami tantangan, ya, bahkan kekejaman. Ya, nggak ada murid yang paling ringan, ya, yang muridnya yang paling ringan, yang matinya martir, tapi dibuang ke Pulau Patmos, yaitu Yohanes. Ya, murid bernama Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos. Tapi sebelum dibuang ke Pulau Patmos, saudara, dia direbus dulu dengan minyak mendidih. Tidak mati, tapi dia dibuang, diasingkan. Ya, lalu dari situlah dia mendapat inspirasi bisa menulis kitab Wahyu. Ya, itu Yohanes. Ya, kitab Wahyu. Jadi saudara sekalian, betapa pemberitaan Injil itu sangat luar biasa. Injil akan berkuasa kalau kita beritakan dengan iman. Injil akan berkuasa kalau kita beritakan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan takut dan jangan khawatir. Ya, saya sudah banyak pengalaman, saudara, karena dulu saya di Jawa Tengah duduk di Departemen Penginjilan, BC. Lalu di Jawa Barat sebelum istirahat, ya, sampai sekarang, tugas saya juga kunjungan kemana-mana, memberitakan Injil. Ya, melalui perintisan-perintisan saya meninjau, ya, mulai dari, kalau dulu waktu di Jawa Tengah saya sampai ke Brebes, ya. Kalau dari Jawa Barat ini, ya, jauh juga, cukup jauh. Ya, di mana itu,
biasanya pertemuan suka diadakan untuk membahas pemberitaan Injil. Nah, seperti yang diceritakan dalam kita baca tadi dalam surat ini oleh dari jemaat Tesalonika oleh Paulus ya tentang pemberitaan Injil. Apa saja ya pertumbuhan jemaat Tesalonika yang disyukuri oleh Paulus. Ya, Paulus bersyukur, aku bersyukur karena Timotius kau kunjungilah jemaat Tesalonika. Aku bersyukur kalau jemaat itu bertumbuh luar biasa. Mendengar saja senang, saudara. Ya, apalagi kalau kita sudah merintis, ya itu melihat perkembangan pekerjaan Tuhan, bertumbuh, berkembang, senang sekali, bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Nah, apa saja pertumbuhan jemaat Tesalonika yang disyukuri oleh Paulus? Yang pertama, mereka setia menerima firman Tuhan dalam segala keadaan. Ayat yang ke-6 dikatakan di situ, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kami telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, yang pertama, mereka menerima firman Tuhan dalam keadaan, segala keadaan, baik tidak baik. Maka ada ayat mengatakan, beritakanlah firman, baik tidak baik waktunya. Karena suatu saat pekerjaan kita memberitakan Injil. Tapi yang beri pertobatan siapa, saudara? Tuhan. Melalui Roh Kudus. Pengalaman saya penginjilan itu, ya tugas saya hanya berdoa. Saya diingatkan ada satu keluarga di kota Banjar, ya berjam-jam saya menginjili, saudara, sampai mulut ini berbusa. Ya, istrinya saja, istrinya dari yang saya injili ini sampai berbicara, udah terima Tuhan, tapi belum mau terima. Nah, tugas saya apa? Setelah memberitakan Injil, berdoa. Ya, setahun 2 tahun berdoa, saudara. Waktu saya mengunjungi kota Banjarnegara ini, ternyata dia sudah bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Bahkan dia melayani Tuhan di sebuah gereja di kota Banjarnegara. Ya, itu karena apa? Doa. Firman yang tidak ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Waktu saudara memberitakan firman Tuhan, tidak akan pernah kembali. Kesaksian kita beritakan itu tidak akan pernah kembali. Mencapai sasaran dan tujuan sesuai kehendak Roh Kudus. Jadi tugas kita adalah memberitakan Injil kapanpun, dimanapun. Ya, jelas tadi dikatakan di ayat yang ke-8 ini, Paulus mengatakan bahwa dalam penindasan yang berat, kamu atau jemaat Tesalonika telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Paulus bersyukur karena sekalipun terjadi keributan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, yang tidak percaya, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak disenangi, ya, dan dibenci, namun mereka tetap setia, ya, setia kepada keyakinannya, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mereka memiliki kesaksian hidup yang memberkati. Ini yang harus menjadi kita pakai dalam hidup kita sehari-hari. Ayat 7 dan 8 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi di semua tempat, ya, telah terjadi kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, kesaksian hidup kemanapun saudara berada, ya, tidak bisa dibantah dengan apapun. Itu langsung berjalan karena Roh Kudus sendiri yang berkarya. Ini yang dialami oleh Paulus dan
Silas, ya, waktu dia menulis surat ini. Kalau sudah lihat dalam Kisah Para Rasul, Paulus dan Silas itu dipenjara. Ingat, dipasung. Ya, dia memberitakan Injil. Seorang hamba Tuhan, sebetulnya dia adalah murid Gamaliel. Gamaliel itu adalah satu perguruan tinggi yang ortodok dan sangat terkenal di Yerusalem sana. Sampai sekarang masih ada. Ya, itu masih sangat terkenal. Dan saudara sekalian, tidak mudah, tidak gampang masuk itu. Paulus adalah salah satu murid di situ. Lalu diutus. Diutus itu apa? Untuk menangkap murid-murid Yesus, memenjarakan dan membunuh. Bahkan dari mahkamah agama diberi surat kuasa. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi apa, saudara? Waktu di tengah perjalanan Damaskus, kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal 9. Di tengah perjalanan waktu dia naik kuda, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, memanggil dia, mendidik dia lebih kurang 2 tahun, khusus di padang gurun. Akhirnya saudara, sebagian perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus ini sebagian ditulis oleh Rasul Paulus. Meskipun dia dalam keadaan matanya rabun, ya, tapi dia bisa menulis karena dia ada sekretaris Dr. Lukas namanya. Kalau saudara baca cerita sejarah, ya, autobiografi Paulus sangat luar biasa. Ya, itu contoh dari manusia pada waktu itu, zaman itu. Ya, zaman sekarang sudah berbeda pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu, dikatakan tadi Paulus dan Silas, ya, mereka memiliki kesaksian yang hidup untuk memberkati. Ya, itu dia ceritakan, yaitu jemaat Tesalonika tadi yang sudah kita baca. Kehidupan jemaat Tesalonika telah menjadi teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan Akaya. Bahkan bukan hanya menjadi teladan saja, tetapi juga menjadi kehidupan jemaat Tesalonika menjadi dikatakan di semua tempat, ya. Firman Tuhan bergema karena iman mereka tersiar kepada semua orang. Bersaksi, tersiar. Imannya sangat luar biasa, ya. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, yaitu iman kepada satu oknum, anak Allah, Yesus Kristus namanya. Pertahankan iman itu sampai akhir hayat hidupmu, ya, karena iman itu yang menjamin hidupmu di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang, ya. Dan yang ketiga, saudara sekalian, di situ dikatakan ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya yang dari surga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, saudara sekalian, waktu saudara menerima Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya selamat sampai sekarang ini, tapi murka Allah yang akan datang ini belum dicurahkan, saudara. Kalau Tuhan izinkan terjadi banjir di mana-mana, ya, saudara bisa melihat di televisi, di Sulawesi, longsor, roboh rumah, ya, itu belum seberapa, saudara. Kalau saudara akan melihat murka Allah, tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, waktu murka Allah, cawan murka Allah ditumpahkan, anak Tuhan sudah diangkat. Kalau enggak ada yang kuat, saudara. Ya, anak orang-orang tertentu saja yang mungkin ngasih bertahan. Kalau murka Allah itu sudah turun, ya, ini masih belum apa-apa. Tuhan masih mengasihi, masih diberi kesempatan. Kalau ada banjir,
ya ada longsor dan sebagainya, Tuhan izinkan terjadi. Itu hanya belum seberapa, saudara. Maka itu mari menjelang akhir zaman ini kita tingkatkan iman kita. Ya, mari kita mendidik keluarga kita supaya bertumbuh di dalam Tuhan, beriman terus kepada Tuhan. Ya, karena dikatakan yang ketiga, mereka memiliki pertobatan yang nyata. Ya, jemaat Tesalonika ini memiliki pertobatan yang sungguh luar biasa. Ya, sendiri bercerita, mereka bercerita tentang bagaimana ya kami disambut dan bagaimana kami berbalik dari berhala-berhala. Berhala apa itu, saudara? Banyak, saudara. Berhala sekarang ini tidak seperti dulu, patung, perutnya gendut, gitu misalkan gitu ya. Disembah dan sebagainya, bukan. Berhala sekarang ini banyak, saudara. Tiap hari pasti saudara nonton Ikatan Cinta. Siapa yang nonton Ikatan Cinta? Saya. Saya nonton sama istri dengan setia. Ya 1 jam. Gitu. Ceritanya lagi seru. Ya toh? Betul nggak? Ikatan Cinta itu, wah saudara. Itu kalau saudara sampai waktunya jam doa, kalau nonton, ya kalah sama tontonan itu, wah bahaya itu. Ya. Kalau waktunya doa, ya itu ada jam-jam tertentu. Ya itu nonton sudah nggak masalah. Kita nonton tambah pengetahuan. Berita juga perlu. Berita sekarang ya, itu penting juga perlu. Ya tapi jangan sampai kita, itu judulnya aja sudah Ikatan Cinta. Ya loh, saudara jangan sampai terikat. Berbahaya. Jadi ikatan itu mengikat. Ya. Jadi nonton boleh, tapi jangan sampai terikat. Jadi mari saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya kita dan keluarga bertumbuh terus di dalam Tuhan. Paulus memberikan penekanan untuk jemaat di Tesalonika yang telah berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Pernyataan ini untuk menunjukkan satu poin dari antara hidup yang jelas dan sangat berbeda. Jemaat Tesalonika yang hanya dilayani oleh Paulus dan Silas dalam beberapa minggu saja bisa bertumbuh, ya sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana kita sebagai keluarga Kristus sudah lama yang dilayani? Mari kita bertumbuh, ya terus di dalam Tuhan. Kapanpun, dimanapun dan siapapun, mari bertumbuh di dalam Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu tidak pernah terbatas. Sebelum mencapai sasaran dan tujuan kehendak Tuhan, hamba percaya firman Tuhan sudah ditabur, sudah didengar, sudah dibaca, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kuduskan kami, jemaat-Mu, di minggu pertama ini, Tuhan, dengan firman Tuhan. Layakkan kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus, mengambil roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Sucikan kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini, renungkan apakah minggu-minggu ini kita melakukan banyak dosa, kesalahan, minta ampun sama Tuhan sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, sehingga Dia mengeluarkan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dalam dunia ini untuk menggantikan saudara dan saya. Dia tidak pernah berdosa, Dia tidak pernah bersalah, tapi dijadikan dosa dan disalahkan untuk menebus dosa saudara sekalian. Melalui sakramen perjamuan kudus, saudara akan dikuduskan, disucikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya.
ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Katakan kasih Allahku, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. oh bersyukur, 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 bersyukur. bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Oh bersyukur, 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 haleluya Yesus. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Pendeta Esther mewakili berdoa. Kita mohon ampun, Tuhan menyucikan, menguduskan, melayakan, masuk sakram. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada satu bukit yang jauh dari sini, di sana Tuhanku telah mati untuk menggantikan saudara dan saya, menebus dosa-dosa kita. Mari nyanyikan lagu ini dengan pada satu bukit yang jauh dari sini. Haleluya Yesus. Pada satu bukit jauh dari sini, ku lihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar.
perkasa yang ditolak dunia, ku terima dengan penuh cinta. Karena domba Allah telah tinggalkan surga, memikul salib ke Golgota. Pada salib itu ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit, pada satu bukit jauh dari sini, ku lihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar karena dosa besar, di sana Tuhan telah mati. Pada salib itu ku teringat cinta Tuhanku. Tidak ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjamuan kudus tidak hanya rutinitas kita lakukan, tapi adalah satu pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ribuan tahun yang lalu, Dia sudah menyerahkan hidupnya. Dia tidak pernah berbuat kesalahan, Dia tidak pernah berbuat dosa, tapi Dia mau dijadikan dosa
untuk menggantikan saudara. Karena pada waktu itu saudara sekalian, dosa harus dihukum, dosa harus ditebus. Pada waktu perjanjian lama, kambing, domba adalah lambang untuk penebusan. Dalam perjanjian baru, ya, perjanjian lama adalah menunjukkan Tuhan Yesuslah yang akan menjadi domba yang harus dipotong, yang harus dikorbankan. Malam pagi ini saudara sekalian, saudara sudah menerima roti dan anggur yang akan kita makan bersama-sama. Sebelum kita makan roti ini, saya ingin membaca dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan 26. Mari kita roti pegang tangan kanan kita angkat bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur untuk roti sebagai lambang tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Tuhan. Roti sebagai lambang dari tubuhmu ini. Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah dari Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Engkau. Tidak ada di jemaat di Korintus, tapi jemaat di Cisarua pun percaya bahwa roti yang tak berakhir adalah lambang tubuh Tuhan untuk menggantikan kami. Kami siap makan roti ini dengan iman kami. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka cawan kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cawan ini. Biar kami akan minum bersama-sama jemaat-Mu untuk menguduskan tubuh jiwa roh kami. Kalau di antara kami Tuhan ada kekecewaan, di antara kami ada iri hati, sakit hati dan lain sebagainya, Tuhan, Engkau kuduskan dengan perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ora lama sikalapa imara santa kalama kuliah sekarang ora mata kaya sikalapa ku imata santa kalama bersyukur bersyukur bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami layak mengucap syukur kepadamu selama hidup kami, selama kami bisa bernafas Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang besar yang boleh kami terima ya Tuhan. Biarlah kami akan menjadi jemaat-Mu yang terus bertumbuh di dalam Engkau.
keluarga-keluarga yang boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, memuliakan akan Engkau. Bahkan setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan, kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu saat ini, dan biarlah ini menjadi komitmen kami semua untuk kami boleh tetap setia kepadamu. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini akan terus nantiasa boleh sungguh-sungguh berkarya dalam kehidupan kita. Kita semua berkomitmen untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, keluarga-keluarga yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani saat ini, boleh bersama-sama melayani di dalam ibadah ini. Ya, demi Tuhan yang berkati kita semua, saudara-saudara. Dan saat ini mari kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dan biarlah saat ini kita akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Saya persilakan yang bertugas, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memimpin di dalam ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu dan lawatan-Mu ya Tuhan. Dan inilah bagian dari ibadah kami. Kami mau memberi buat pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami juga mau mengembalikan akan milik-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini secara khusus kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Apa yang mereka berikan itu tidak pernah sia-sia. Engkau akan membalas dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, Engkau mengembalikan lipat kali ganda. Kami berdoa Engkau memberkati di dalam pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Berdoa di dalam Engkau memberkati dalam usaha mata pencarian seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan mungkin ada keperluan-keperluan yang mereka perlukan yang mendesak Tuhan. Tuhan, dengan iman mereka boleh memberi saat ini. Dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang dahsyat akan dinyatakan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya akan diberikan kepada semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada
ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat keberadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan saat-saat ini Tuhan, kami berdoa secara keseluruhan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang akan menolong, menopang mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan kemenangan lepas kemenangan dalam setiap beban dan pergumulan mereka. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga Allah akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kekuatan yang baru, kelegaan bagi jiwa mereka akan mereka rasakan hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat boleh berkomitmen bersama-sama untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami karena anugerah. Itu sebabnya kesempatan Engkau beri bagi kami untuk kami boleh ada saat ini. Kami akan hidup untuk memberi buah. Kami akan hidup untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkat Allah akan dicurahkan di atas seluruh jemaat-Mu. Berkat Allah akan dicurahkan ketika mereka ada di dalam usaha mata pencarian. Tuhan, Engkau limpahi dengan berkat-Mu. Pekerjaan mereka akan diberkati, bahkan segala sesuatu mereka kerjakan akan diberkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, perlindungan-Mu ada bersama dengan kami kemanapun kami pergi ya Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kau jaga dan lindungi kami semua ya Tuhan. Tibakan kami semua sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama menerima doa berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama saya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu yang memberkati engkau, mengurapi engkau, dan melindungi engkau memasuki minggu yang baru bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Imataka hambaya sikirala, umayara santo kurialah, humana takala, imaratasat. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau karena engkau sudah beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, kita muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau bawa berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih